Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, saya masih ingat ketika saya berpacaran dengan Ibu Agnes. Satu kali waktu saya dibawa untuk ke rumahnya di Cirebon. Di atas mobil ada saya, Ibu Agnes, dan ada juga calon mertua saya. Duduk di belakang. Saya setir mobil, mobilnya Ibu Agnes, dan Ibu Agnes duduk di sebelah saya, mertua di belakang. Dan Ibu Agnes dalam perjalanan ini kemudian sempat bilang, tumben mama gak tidur. Biasanya mama karena usia sudah lanjut, biasanya mama itu tidur. Kalau perjalanan panjang, Bandung Cirebon itu 3 jam. Ini tumben gak tidur, semangat sekali karena ada calon mantu di depan. Dan saya setir mobil, heran saudara, dia bisa pijetin saya dari belakang loh saudara. Wah, jempolnya itu mantep ternyata ya, walaupun sudah ada usia itu jempolnya itu mantep, mijetin saya begitu. Dan perjalanan lancar-lancar saja sampai di Cirebon, panas Bapak Ibu. Jadi saya itu turun mobil cepet-cepet, langsung saya tutup pintu, Ibu Agnes turun, kemudian saya kunci, kita masuk ke rumah, ketemu family, peluk, cium begitu kan. Bawa ngobrol ke dalam saudara. Ngobrol, makan segala macam. Lalu keluarganya tanya, ini kakaknya Ibu Agnes tanya, mama mana? Begitu tanya mama mana, kaget saya. Hah? Iya mana mama? Mungkin di kamar, cari di kamar gak ketemu saudara. Lalu saya ingat, mama ketinggalan di mobil. Mobilnya saya kunci Bapak Ibu. Jadi saya keluar saudara, pergi, bener. Beliau duduk manis diam di situ saudara. Dengan sudah hampir 1 jam itu duduk. Karena terik matahari, dikunci dari luar, mesin mati, AC mati. Saya gak bisa bayangkan. Sungguh-sungguh gak bisa bayangkan. Saya buka pintu, saya langsung bilang, mama, sorry mama, aduh maaf lupa. Untung aja gak bilang ini, gua pecat lu jadi calon mantu kan. Waduh, untung mama bilang gak apa-apa. Dan kemudian kita bawa masuk. Satu keluarga ketawa rame, karena saya bisa lupa terhadap mama. Ibu Agnes juga lupa dengan mamanya, saking senangnya ada saya. Lupa semua satu keluarga kalau mama tertinggal di dalam mobil. Bapak Ibu, hidup ini di dunia ini panjang. Ada orang-orang yang usianya 20 tahunan. Itu lumayan panjang hidup 20 tahun. Ada yang sudah 30 tahun. Ada yang 40 tahunan. Ada 50 tahunan. 60 tahunan. 70 tahunan dan lebih. Hidup manusia di dunia ini panjang. Tetapi yang harus saudara dan saya ingat adalah jangan sampai kalau bunyi sangkakala itu trompet para malaikat dibunyikan, Yesus turun di atas awan-awan dan saudara dan saya ketinggalan, tidak dijemput naik ke atas. Kalau ketinggalan di mobil sementara. Tapi kalau ketinggalan di bumi waktu Yesus datang dan jemput orang-orang kudusnya naik, dan saudara tertinggal, itu penyesalan luar biasa. Bisa dibayangkan pasangan saudara dijemput, saudara lihat pasangan saudara naik, saudara tidak. Saudara, turun, tolong tanganku. Nggak ada itu saudara. Yang dijemput naik, yang tidak dijemput tinggal. Inilah sesuatu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Jangan enak-enak jadi orang Kristen. Lalu kalau nanti kenyataannya sebagian diangkat naik, sebagian tertinggal. Itu nangis, air mata habis semuanya pun tidak akan lagi bisa ubah situasi Bapak Ibu. Itu sebabnya jaga-jaga. Saya sempat berpikir, jangan sampai istriku naik, aku enggak. Makanya saya harus jaga diri. Supaya kalau saya dibawa naik, barengan sama istri. Kan begitu. Amin Bapak Ibu. Jangan jadi orang Kristen tertinggal. Kalau mau kita diangkat sama-sama naik ke dalam sorga. Hari ini saya ingin bicara mengenai let
no one left behind. Jangan ada yang tertinggal. Bicaranya mau kemana Pak? Natal lah. Kita hari Natal 25 Desember gak bakalan Pak Hani bicara mengenai perpuluhan. Natal ya bicaranya Natal. Jangan ada yang tertinggal. Mari saya ingin ajak saudara lihat dahulu di dalam firman. Yohanes pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang ke-16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ini ayat-ayat Natal. Dalam Natal tahun ini aja saya udah khotbah dari ayat 3 ayat ini beberapa kali. Tapi jamin khotbahnya beda semua. Walaupun ayatnya sama. Ayat-ayat ini bicara mengenai Natal. Natal itu bagi manusia, setiap manusia Natal beda. Ada orang bilang Natal itu holiday Pak. Ada yang bilang Natal itu time to shopping. Ada orang bilang Natal itu Pak adalah segala sesuatunya baru. Baju baru, rambut baru, rumah baru, perhiasan baru, segala sesuatu baru. Pokoknya kalau Natal baru semua, dari rambut sampai kaki. Ada yang bilang begitu. Apakah Natal itu semua? Bukan tidak boleh. Boleh-boleh aja. Saudara mampu untuk punya dan bisa beli, why not? Saudara bisa holiday, why not? Tapi kalau saudara ditanya apa definisi Natal dan jawaban saudara hanya itu. Apalagi yang bilang Natal itu ya ciak-ciakan Pak. Makan, Natal enggak makan, rugi Pak. Nunggunya setahun. Lalu pas Natal diet, rugi. Ada bisa bilang begitu. Tapi Natal bukan itu Bapak Ibu. Kita mau Natal dari sudut pandang Tuhan. Kita mau Natal itu dari kacamata Tuhan. Apa sih kacamata Tuhan mengenai Natal? Nomor 1 kita lihat, Natal yang dimaksudkan adalah Natal itu adalah bicara mengenai spiritual transformation. Christmas brings spiritual transformation. Ada terjadi perubahan, transformasi rohani. Itu Natal. Karena esensi Natal itu adalah Allah kirim anaknya lahir dalam dunia, menyelesaikan masalah dunia ini, yaitu masalahnya dengan Allah, sampai di atas kayu salib. Kelahiran Yesus itu adalah awal daripada semua transformasi rohani di dalam dunia ini. Itu sebabnya Natal itu sebenarnya adalah sorga dan bumi ketemu. Karena waktu manusia berbuat dosa, manusia itu bukan hanya diusir dari Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi manusia itu putus hubungannya dengan Allah. Itu sebabnya Natal itu adalah satu pembaharuan, spiritual transformation. Natal itu adalah broken relationship fixed. Hubungan yang terputus, hubungan yang rusak dengan Allah itu diperbaiki. Diawali dengan Natal sebagai suatu realitas yang sangat luar biasa. Sampai ke atas kayu salib. Jadi itulah Natal. Natal adalah titik awal perubahan rohani. Dan kalau saudara dan saya, kita merayakan Natal.
Jangan sampai rohani tidak berubah. Apa artinya Natal kalau rohani saudara tidak berubah? Apa artinya Natal kalau hubungan saudara dengan Tuhan tidak berubah? Apa artinya Natal kalau kerohanian saudara tidak meningkat? Semua jadi sia-sia. Itu menjadi Natalnya orang dunia. Dunia itu merayakan Natal bukan karena dunia ini rohani. Toko-toko hiasin Natal semua di mana-mana, mall-mall hiasin Natal dan ada di mana-mana. Wow, pohon Natal di mana-mana, lagu Natal di mana-mana. Saya beritahu, tidak menunjukkan bahwa itu rohani. Topi, center class segala macam yang jadi perbincangan di koran, di televisi. Menjadi perdebatan di mana-mana. I'm sorry, itu bukan aksesoris orang Kristen. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kerohanian. Yang lakukan semua itu bukan berarti rohani. Dan even kita datang dalam gereja hari ini, kalau kita tidak berubah, datang ke dalam gereja, kita mungkin tidak jadi rohani. Bukan semua orang yang masuk gereja itu rohani. Tidak. Emangnya kambing lewat di gereja jadi rohani? Kucing ada di gereja jadi rohani? Binatang-binatang lain? No. Ada di dalam gereja tidak membuat saudara dan saya rohani. Tapi kalau kita membangun hubungan kita dengan Allah, kita jadi rohani. Inilah inti daripada itu. Natal itu bukan sesuatu yang gemerlap kemana-mana. Wah, sekarang ini pulsa HP, wifi naik semua. Jor-joran, kirim video ini, kirim video itu, kirim gambar ini, kirim gambar itu. Wah, panen bagi yang merupakan provider. Iya, karena kita saling kirim segala macam ucapan-ucapan Natal dan Tahun Baru dan lain sebagainya. Tapi inti Natal itu adalah spiritual transformation. Kalau saudara rayakan Natal engkau masih malas berdoa, Natal apa yang saudara rayakan? Kalau engkau rayakan Natal dan saudara tidak baca Alkitab, Natal apa yang saudara rayakan dalam hidup? Dunia itu gemerlap dengan perayaan Natal, bukan perayaan Natal, hiasan-hiasan Natal, nuansa Natal, suasana Natal yang diangkat terus bukan karena mereka cinta Yesus, tapi supaya mereka itu omsetnya naik. Jual apapun naik omsetnya. Jadi kan beda antara mereka-mereka yang mengangkat-angkat suasana Natal. Mereka itu mengkomersilkan Natal. Itu maksudnya. Supaya naik. Kalau saudara dan saya, kita di Indonesia rayakan Natal itu kan kurang lebih ya 2 minggu sebelumnya, 3 minggu sebelumnya. Awal-awal Desember lebih-lebih sedikit lah. Minggu pertama itu paling masih lambat-lambat sedikit. Kemudian minggu kedua mulai suasana Natal tambah kerasa di restoran, di hotel, di mall, di kantor, di mana-mana, di gereja. Kalau di barat itu dimulainya itu bulan-bulan 11. Itu udah mulai kerasa suasana Natal. Kenapa? Sengaja diperpanjang supaya bisa jualan lebih lama, lebih panjang, omsetnya naik berlipat kali lipat. Kan begitu. Dia tidak menunjukkan bahwa mereka itu rohani. Makanya kalau kita tidak berpikir dengan baik, kita terjerat di dalam hal yang sama. Lalu selesai Natal kita bilang, kok gini-gini aja ya. Karena Natal itu hanya sekedar perayaan, tapi bukan satu perubahan pembaharuan dalam hidup. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Bahwa hidup kita, hubungan kita dengan Allah itu terus meningkat, terus meningkat, terus meningkat. Saudara yang belum ikut Abah, ikut Toh. Abah itu program baca Alkitab, ayo baca Alkitab sehari 5 fatsal. Sekarang yang ikut Abah itu saudara sudah 5.000 orang lebih. Nunggu berapa ribu lagi baru saudara ikut lah. Iya kan? Jangan saudara juga bilang begini, maaf ya Pak Hani, jujur ya, Eka ini terlalu sibuk loh baca Alkitab.
Kalau ngomong sibuk sama saya nggak masalah. Masalah banget kalau saudara bilang saya terlalu sibuk sampai nggak bisa baca Alkitab dan kalimat itu didengar Tuhan. Itu mulai masalah. Karena Tuhan bisa menjawab kita. Sibuk ya baca Alkitab. Nggak punya waktu ya baca Alkitab. Kalau gitu naik sini baca di sorga. Nah, saudara pilihannya mau baca di bumi atau di sorga? Siapa yang mau baca Alkitab di sorga? Saya doain sekarang. Nggak ada. Iya kan? Nah, jadi jangan bilang kita terlalu sibuk untuk baca Alkitab. Bisa kalau kita mau kok Bapak Ibu. Sungguh. Jangan terlalu sibuk sampai tidak bisa berdoa. Spiritual transformation. Itu makna Natal. Kalau rohani saudara tidak bergetar dan meningkat. Harus ada perubahan dan pertobatan. Supaya kita boleh meningkat. Amin. Yang kedua kita lihat bersama-sama apa arti Natal dari kacamata Tuhan. Natal itu membawa perubahan karakter. Character transformation. Christmas brings character transformation. Perubahan karakter. Tidak ada gunanya kita itu hura-hura. Gemerlap Natal. Semangat, emosi mengenai Natal. Tetapi karakter tidak berubah. Malaikat bilang gini, "Lah kok sama aja." Kan begitu. Allah ingin terjadi perubahan. Karena begini, dosa datang masuk dalam dunia itu merusak bukan manusia saja. Bukan merusak hubungan manusia dengan Allah saja. Dosa datang dalam dunia itu menghancurkan karakter yang baik yang ada dalam diri manusia. Makanya Natal itu didesain Allah menjadi awal sebuah perubahan karakter. Ketika manusia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka manusia itu diharapkan berubah karakternya. Berubah, terus berubah. Ada orang tanya sama saya, "Pak, itu si A itu kok enggak berubah-berubah?" Saya bilang, manusia berubah itu waktunya sendiri-sendiri. Ada orang yang berubah karakternya cepat memang. Ada orang berubah karakternya pelan. Yang harus dihindari adalah jadi manusia yang tidak berubah. Yang tidak berubah itu hanya boleh satu. Tuhan Yesus. Tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kalau saudara dan saya kita harus berubah. Menuju yang lebih baik itu. Jadi Natal itu membawa perubahan dan harus terjadi dari dalam keluar Bapak Ibu. Bukan dari luar ke dalam. Perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam kita. Oleh firman. Semua kita makan. Tapi saya mau tanya, ini makanan rohani ini. Dimakan enggak ini? Yang saudara makan di luar itu tidak menyentuh bagian paling dalam kehidupan seorang manusia. Rawon, soto, bakso, pecel, steak, apa lagi? Seafood, sate, anything you name it. Sebut aja semua makanan. Itu hanya menyentuh bagian dan hanya satu bagian manusia. Yaitu adalah menyentuh bagian tubuhnya. Mempengaruhi sedikit jiwanya. Bisa berpikir lebih enak. Kalau makan, kalau lemes kan tidak bisa mikir. Kalau makan masuk bisa mikir. Bisa ambil keputusan. Dia sentuh tubuh dan jiwa. Tapi tidak akan pernah makanan jasmani sentuh bagian terdalam yaitu roh manusia. It will never do it. Yang bisa sentuh manusia komplit itu ini. Alkitab. Dia akan sentuh tubuh jiwa roh kita. Dan membuat sebuah perubahan. Dan itulah yang kita sebut dengan Natal. Perubahan di dalam karakter. Natal itu membawa pemulihan antar hubungan. Apakah itu hubungan antara kita dengan orang lain? Hubungan antara keluarga. Hubungan dalam dunia
bisnis, kehidupan sosial. Karakter harus bawa perubahan dalam semua ini. Kita memang jatuh bangun, tapi tidak boleh berhenti untuk berubah. Tidak boleh berhenti untuk saling memulihkan, saling memaafkan. Kalau saudara Natal masih siwa sama orang, yang di luar kota, luar negeri, luar pulau nggak ngerti siwa. Siwa itu bermusuhan. Ya, siwa itu bermusuhan. Ya, khotbah kalau ada live streaming itu kan harus hati-hati. Harus pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Surabaya harus diterangkan. Siwa itu bermusuhan. Natal nyanyi Ria, apa gunanya? Nyanyi-nyanyi benci orang. Nyanyi-nyanyi simpen salah orang di hati. Nyanyi tapi nggak bisa ngampuni orang. Saya mau tanya, Natal kelas apa yang kita sedang lakukan? Betul. Natal itu Allah memperbaiki hubungan antara manusia kepada Allah. Maka Natal itu bagi kita implikasinya adalah kita harus jadi pribadi yang bawa damai kepada orang lain. Karena itulah yang Allah lakukan. Yang sudah lama tidak bicara dengan orang yang saudara benci atau yang benci saudara. Kalau Tuhan bawa dan beri kesempatan saudara jumpa dan ketemu, jangan buang muka. Jangan balik badan, lalu pergi. Hampiri aja. Katakan selamat hari Natal. Selamat tahun baru. Lupa kalau saya kasih tangan dia nggak kasih tangan. Ya enggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu. Pak kalau saya sapa dia nggak sapa kembali. Izin aku. Tenang. Tuhan catat itu di sorga. Yang penting Anda sudah mengupayakannya. Ada berkatnya buat saudara. Berkat saudara tidak lagi tertutup. Terbuka jalan. Amin Bapak Ibu. Itu inti Natal. Natal itu membawa perubahan menjadi panutan, jadi teladan. Allah ingin saudara dan saya menjadi teladan. Saya baca mengenai presiden pertama Republik Czech. Itu orang komunis. Namanya Václav Havel. Tetapi dia di dalam hidupnya waktu dia jadi presiden, seorang komunis itu tidak punya agama, tidak percaya Tuhan. Dia bisa bilang begini, waktu terjadi masalah yang sangat-sangat membuat negaranya menderita, baik secara ekonomi dan politik. Dia bilang, kita semua manusia butuh Tuhan. Keluar dari mulut seorang presiden komunis. Kalau yang komunis aja bilang butuh Tuhan, apalagi saudara dan saya. Itu sebabnya Natal itu harus membawa perubahan di dalam hati dan karakter saudara. Kalau istri saudara bisa puji saudara, Papa tambah hari tambah sabar ya. Itu sudah berkat Natal buat saudara. Suami puji istri, Mama beda ya sekarang. Gak gampang ngamuan ya. Ops, ngamuan itu gak gampang emosi dan marah-marah. Harus menerangkan kepada teman-teman kita yang di luar pulau, luar negeri. Ya. Mama sekarang sabar loh, gak gampang meledak-ledak. Iya, emangnya aku bom meledak. Ini namanya pujian yang menyejukkan karena kita berubah. Nah, apakah orang lain lihat saudara berubah? Atau orang lain bilangnya begini, dari Natal ke Natal loh, zaman dahulu sampai sekarang dia tidak berubah. Ini repot. Jadi mari dalam hidup kita sadari, kalau kita mau merayakan Natal sungguh-sungguh, ambil hikmah Natal itu. Natal itu perubahan di dalam hati dan hidup dan karakter sifat kita. Diupayakan berubah. Kalau biasanya tukang ngomongin orang,
mulai dikunci. Tidak ngomongin orang, tidak jelek-jelekkan orang. Kan begitu. Amin Bapak Ibu. Ini yang kita harus belajar. Kalau biasanya tukang bikin onar, tukang bikin bentrok kiri kanan. Jadi orang yang pemecah belah. Di dunia ini ada loh orang pemecah belah. Ada grup baik-baik 10 orang, dia masuk, si A sama si B gegeran, si C sama si D gegeran. Begitu dia keluar, ayem lagi. Dia ada, pecah. Orang kayak begini loh, kadang-kadang tidak sadar bahwa dirinya membawa roh pemecah belah. Selalu anggap dirinya paling benar. Ini bahaya. Masuk dalam gereja, gereja mau diobok-obok, dibikin pecah. Masuk di dalam yayasan, pecah yayasannya. Masuk di dalam grup arisan, pecah geger semua. Nanti masuk di dalam grup ulang tahunan, makan siang bisa geger gara-gara ada dia. Wah ini bukan bawa damai nih, bawa roh pemecah belah. Kita harus hati-hati, dijauhkanlah kita semua dari roh-roh yang seperti itu. Amin. Kita pergi mana-mana bawa damai sejahtera, bawa cinta kasih. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara dan saya. Sekarang yang ketiga. Christmas brings destiny transformation. Natal itu membawa transformasi masa depan, transformasi akan nasib kita ke depan. Di dalam ayat 18 jelas. Barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi kalau kita lihat dalam hal ini, Natal itu tidak boleh sekedar perayaan. Natal itu harus lahir, Yesus harus lahir di hati. Artinya kita harus bisa lihat terang Allah dalam hidup. Orang Majus itu lihat terangnya bintang. Bintang menuntun mereka selama 2 tahun. Lalu melihat bayi Yesus. Dan mereka sembah Yesus. Tapi tidak cukup memang kita hanya lihat. Kita harus percaya pada terang itu. Saudara pikir Herodes tidak lihat bintang itu? Lihat. Saudara pikir orang-orang ahlinya Herodes tidak lihat bintang itu dan tidak mengerti itu bintang apa? Mereka lihat. Mereka tahu itu bintang yang menandakan ada raja baru lahir. Lalu bedanya apa Herodes dengan orang Majus? Bedanya orang Majus cari untuk menyembah. Herodes cari untuk membunuh. Itu bedanya. Kita harus hati-hati. Natal itu adalah harus membawa kita untuk menjadi penyembah yang lebih baik lagi kepada Tuhan. Itu Natal. Ini yang Tuhan mau. Makanya saya bilang semua yang membawa ornamen Natal di luar sana. Tahu Natal, mengerti arti Natal, belum tentu percaya. Belum tentu. Tapi kita yang mengerti, hendaklah kita percaya. Dan bukan hanya percaya, tapi marilah kita hidup dengan terang itu. Hidup dengan terang itu. Dan biarlah terang itu hidup di dalam kita. Yesus berkata apa? Akulah terang dunia. Tapi waktu dia mau naik, beberapa waktu sebelumnya dia bilang, kamulah terang dunia. Jadi artinya, kalau Yesus dan terangnya itu ada di dalam kita, kita pun harus diubah jadi terang itu. Terang itu tidak boleh ada di pohon cemara, pohon Natal. Terang itu adalah kita. Biarlah Yesus bersinar lewat kita. Jangan Yesus bersinar lewat pohon Natal. Itu cuma buat foto-fotoan.
Tapi terang yang sesungguhnya harus ada di dalam kita. Itu yang Tuhan Yesus mau dalam hidup saudara dan saya. Kita hidup dan kita jadi terang. Nanti kalau kita pulang, kita bawa pesan Natal ini lengket di hati kita. Natal itu bukan hura-hura. Sebagian saudara mungkin datang di dalam Natal hari ini. Mungkin uangmu gak banyak di dompet. Mungkin di rumah gak tahu habis ini makan apa. Tapi kemarin itu tanggal 24 Desember pun saya makan tahu dan tempe. Jangan salah. Karena Natal bukan masalah makan mewah. Natal sesungguhnya itu di hati. Jadi kalau saudara pulang ini engkau makan nasi dan kerupuk ya gak apa-apa. Tidak mengurangi arti Natal yang sesungguhnya. Amin. Kalau engkau tidak bisa beli baju, udah diskon 70% masih gak bisa. It's okay. Jangan bilang gini, cek nelongso Natal tahun ini, beli apa-apa kok gak bisa. Yang penting ada Natal di hati. Amin Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Gak ada yang baru di saya. Dasi saya dasi lama. Jas saya apalagi? Lama. 2 hari lalu Ibu Agnes bongkar-bongkar semua jas saya. Baju-baju saya. Cari kemeja, kaos, celana panjang, jas. Karena ukuran saya menurun. Dari 34 ke 32. Pakai baju kedodoran semua. Pakai batik kedodoran. Jadi dia bongkar semua. Ini jas saya beberapa tahun yang lalu, sekarang pas. Ini saya pakai jas lama ini. Nggak ada yang baru, sepatu lama semua. Lama, nggak ada yang baru. Tapi tidak membuat saya susah. Karena Natal saya bukan masalah sesuatu yang lahiriah. Mungkin saudara engkau tidak bisa holiday. It's okay. Tidak holiday itu no problem. Gak enak Pak, gak bisa holiday itu. Kenapa? Sungkan Pak, gak bisa upload. Nanti lo teman-teman bilang apa? Pergilah Madura. Seperti saya pergi Madura. Foto di Bukit Jedih. Airnya itu biru. Keren abis loh. Sungguh Bapak Ibu. Biaya murah. Makan siang 25.000. Asik banget. Saya lihat airnya itu biru sekali. Yang saya upload itu di Facebook saya. Saya tulis di situ. Bahwa air yang ada di Venice sana. Kalah sama air di Madura. Tepuk tangan dong. Air di Venice itu coklat. Air di Madura itu betul-betul biru. Itu bukan hasil editan, biru benar-benar biru. Saya terkagum-kagum. Keren Tuhan itu. Bedanya cuma sedikit. Venice sekarang adem. Kalau Madura sejuk. Beda itu. Saya pergi, pikiran saya panas. Tuhan kasih hujan. Waktu parkir mobil, kita bilang, Pak ini kayaknya mau hujan. Itu 2 orang Madura yang ngatur parkir bilang, Dek Madura gak ada hujan Pak. Gak ada hujan, mana ada hujan. Sepanjang tahun tidak panas Pak. Baru ngomong 10 menit hujan turun. Jadi kita gak kepanasan. Hujan turun 10 menit, berhenti. Keluar lagi dari mobil, foto-foto lagi kita. Gitu. Jadi Natal ini bukan masalah holiday. Saudara bisa holiday, puji Tuhan, gak usah sombong. Yang gak bisa holiday jangan minder. Amin Bapak Ibu. Karena Natal bukan masalah holiday, serius. Natal itu di sini. Engkau punya Allah di hati.
Itu Natal. Amin Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah bukan membagi foto-foto kita, tapi membagi Kristus bagi yang memerlukannya. Ini yang kita lakukan. Itu arti Natal. Bahwa terang Allah tidak berhenti di kita. Terang itu kita boleh bagi pada orang lain. Bagi pada orang lain. Itu Natal Bapak Ibu. Marilah di dalam hidup kita, kita sadari Natal itu adalah transformasi. Transformasi spiritual. Rohani kita harus meningkat. Jangan puas dengan hidup rohani saudara. Jangan puas dengan level iman saudara. Jangan puas dengan level doa saudara dan level baca firman saudara. Jangan puas dengan pelayanan saudara. Minta Tuhan tingkatkan terus. Karena itu bagus. Saya kagum. Boleh ya saya ngomong. Saya kagum dengan saudara-saudara kita beragama Islam. Muncul poster kecil yang saya baca di WhatsApp. Tanggal 31 Desember nanti. Ada doa semalam suntuk dari sahabat-sahabat Islam kita. Dimulai dari jam 6 sore. Sampai setengah 9 pagi besoknya. Saya hanya mikir. Kalau saya buat itu di HFC, siapa yang datang? Angkat tangan. Loh, lihatan kiri kanan saudara, ini biar tahu. Ya, makanya saya bilang, saya kagum kepada sahabat-sahabat kita yang Islam. Tutup tahun, bukan cari ciak-ciaan. Mereka cari Tuhan. Makanya saya bilang sama Ibu Agnes, ini kalau aku bikin di HFC, berapa orang mau hadir? Diumumkan, Bapak Ibu semua, saya undang kita datang di Embong Sawo atau di Rich Palace atau di Landmark Sutos. Marilah kita cari Tuhan dari jam 6 sore sampai setengah 9 pagi. Kepingin tahu saya, kuping saya dengar apa? Pendeta gak tahu diri. Tahun baru kita kok suruh sembayang. Tahun baru tuh tahun lihat mercon dan tahun lihat kembang api. Makan dan lain sebagainya. Kita suruh pergi gereja. Nah ini. Kagum aku. Saya bilang hebat mereka. Sahabat-sahabat kita itu. Mari bangun jiwa militan dalam diri kita. Jangan gerimis sedikit. Mobil baru keluar sedikit gerimis. Maka sido ya. Apa? Sakno eman montore kotor. Mau ke gereja lo takut mobil kotor. Karena ada hujan. Ya pergi aja. Udah jalan sedikit. Mak balik saja ya. Kenapa? Takutnya nanti kalau pulang banjir. Mobilnya mogok. Waduh. Mak kita ke gereja enggak usah bawa anak-anak ya. Kenapa? Nanti flu. Aduh. Cek banyaknya alasannya orang Kristen itu ya. Benar enggak? Ayo jujur aja. Iya enggak? Kalau iya manggut-manggut itu. Enggak manggut-manggut tak tambah setengah jam. Mending manggut-manggut saudara. Baiklah Bapak Ibu, mari kita belajar. Spiritual transformation. Karakter transformation. Destiny transformation. Perubahan rohani. Perubahan karakter. Perubahan masa depan. Itulah arti Natal yang sesungguhnya. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus berkati kita semua.